masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan, selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rifa. Saya pagi hari ini untuk menjelaskan tentang sehat di masa pandemi COVID dari UPT Puskesmas Jetis. Apa sih itu corona? Coronavirus adalah jenis virus yang menimbulkan penyakit pada hewan maupun pada manusia. Nah, di sini yang disebut COVID yaitu menyebabkan pandemi yaitu dari SARS-CoV-2. COVID yaitu novel coronavirus yang pertama kali disebabkan dari Wuhan, Cina pada Desember 2019. Apa saja sih gejalanya? Yang pertama, gejala umumnya yaitu demam panas yang lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian ada gejala batuk, ada gejala sesak. Gejala penyerta lainnya yaitu misalnya ada nyeri telan, pilek, ada diare, nyeri-nyeri otot, seperti itu. Sesaknya semakin memberat. Nah, bagaimana sih cara penularannya? Penularannya melalui droplet atau percikan pada saat batuk, seperti itu. Ada kontak tangan, kemudian menyentuh benda yang telah terinfeksi sama virus. Nah, di sini ada kontaknya, ada dua penyebarannya, melalui secara langsung atau secara tidak langsung. Kalau secara langsung, misalkan kita tidak pakai masker, kemudian kita batuk atau bersin, kemudian terjadi percikan ludah yang ada di meja atau apa, kita megang benda tersebut, akhirnya kita tanpa sadari kita memegang muka, di wajah, mata, hidung, mulut, akhirnya masuk ke tenggorokan. Nah, disitulah mulai terjadinya penyakit corona itu berkembang biak. Nah, kalau secara langsung kita bertatap muka, ngobrol sambil sama pasien yang sudah terkena, akhirnya langsung droplet mengenai kita, akhirnya masuk ke dalam saluran nafas. Itu secara langsung. Nah, di sini bagaimana cara pencegahannya? Yang ada 5 pencegahan COVID. Yang pertama, kita harus sering cuci tangan. Cuci tangan, kemudian kita kemana-mana harus memakai masker. Masker di sini bukan untuk yang sakit saja, tapi semuanya wajib bermasker. Kemudian bekerja, belajar dari rumah. Yang ketiga, kemudian yang keempat juga jaga jarak. Kemudian yang kelima, segera mandi atau pakai setelah dari luar. Di sini bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, yaitu menggunakan sabun kurang lebih 20 detik. Ya, jadi kapan sih kita harus mencuci tangan? Yang pertama, setelah keluar dari rumah harus cuci tangan. Kemudian sebelum menyentuh makanan, setelah batuk atau bersin, kemudian saat tangan terlihat kotor. Setelah BAK atau BAB, sebelum dan sesudah memakai masker, kita juga harus cuci tangan. Nah, di sini ada langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, kita basahi dulu telapak tangan, kemudian pakai sabun, kita gosokkan kedua telapak tangan, kemudian kita gosokkan pada punggung tangan sama sela-sela jari. Kemudian yang ketiga, kita tangkupkan telapak tangan. Kemudian yang keempat, kita buku-buku jari menyatukan kedua tangan. Kemudian jempol, yang kelima jempolnya. Kemudian yang keenam ujung-ujung jari tangan. Nah, yang paling penting di sini, selain sering mencuci tangan, kita juga harus selalu jaga jarak. Physical distancing ini sangat penting, yaitu kita jaraknya 1-2 meter. Kita tidak boleh berkerumunan, kemudian kita tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh sama teman-teman itu tidak boleh
istilahnya rangkulan kayak gitu. Kemudian kenapa penting kalau physical distancing? Karena kita tidak tahu pasien itu kelihatannya sehat-sehat saja, tapi kita tidak tahu dia itu OTG. Kemudian terlihat padahal sebenarnya dia itu sudah terjangkit, kita tidak tahu. Makanya kita harus jaga jarak. Kemudian kita harus pakai masker. Nah, di sini cara yang baik menggunakan masker. Sebelum kita pakai masker, kita harus cuci tangan dulu. Dan memakai masker yang benar harus menutupi hidung, mulut, tidak boleh masker digunakan di bawah dagu. Kemudian kalau setelah memakai masker, kita tidak boleh memegang bagian luarnya masker. Setelah kalau kita pun terpaksa memegang bagian luar masker, kita harus secepatnya untuk cuci tangan. Kemudian untuk memakai masker kain, habis memakai masker harus segera dicuci. Kemudian kalau masker medis sekali pakai langsung dibuang. Jika batuk, kita harus kita terapkan etika batuknya. Etika batuk yang paling baik dan benar, apabila kita batuk kita harus pakai masker. Jika tidak menggunakan masker, kita bisa menggunakan lengan bagian atas seperti ini, batuk ya. Kemudian atau dengan menutup dengan tisu. Kita tidak boleh menutup dengan telapak tangan, tapi harus menggunakan tisu. Kalau habis itu segera cuci tangan. Nah, di sini untuk sehat di masa pandemi, yang pertama kita harus sering cuci tangan tadi, kemudian kita olahraga. Olahraga ini minimal 30 menit seminggu, kalau bisa rutin setiap hari, kalau tidak bisa ya seminggu 3 sampai 5 hari. Kemudian kita makan makanan yang bergizi, yaitu makan buah, sayur, makanan pokok, protein, dan lauk pauk. Nah, ini untuk menjaga daya tahan tubuh juga kita harus minum ini 2-3 liter, yaitu 8-12 hari, 8-12 gelas per hari. Nah, ini pentingnya minuman yang banyak beserta makan makanan buah, yaitu untuk menjaga daya tahan tubuh kita, untuk pengaturan suhu tubuh, pembentukan sel-sel keseimbangan cairan, seperti itu. Kita juga harus mengkonsumsi vitamin C, misalkan vitamin C, vitamin E, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, ini kalau untuk laki-laki dewasa itu minimal 8 gelas per hari. Kalau masih anak-anak usia 4-12 tahun, kita 6-17 per hari. Nah, selain itu juga kita juga harus jaga stamina, tidak boleh stres. Yang pertama, istirahat yang cukup. Kita istirahat 7-8 jam per hari. Kemudian rutin berolahraga tadi. Nah, ini kalau kita sering istilahnya WFH atau belajar dari rumah atau bekerja dari rumah, kita kan selalu melihat gadget atau laptop atau itu, jadinya kita harus mini break. Jadi istilahnya itu ada 20-20-20. Jadi kita melihat HP 20 menit, kita juga harus istirahatkan mata kita selama 20 detik dan harus melihat jauh ke depan 20 jarak kaki, jadi 6 meter. Jadi kita harus melihat jarak yang jauh 6 meter, seperti itu. Jadi kesimpulannya, untuk menjaga diri dari keluarga, untuk menghindari COVID, yang pertama kita harus sering cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian makan makanan yang bergizi, olahraga, menghindari stres untuk meningkatkan daya tahan imunitas tubuh kita. Untuk sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.